Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwan fid din, a'azzakumullah. Kita bersyukur pada Allah Jalla wa ala atas segala nikmatnya yang demikian luas kepada kita dan tidak terhingga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta para pengikutnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan sampai akhir zaman. Kemudian tidak lupa kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla untuk para pemimpin kita. Semoga selalu dalam taufiknya, hidayahnya. Dan juga kita memohon kepada Allah untuk kita sekalian. Semoga Allah memberikan kita untuk selalu memperdalam, bertafakuh terhadap agama kita. Karena orang yang Allah jadikan kepadanya kebaikan adalah mereka-mereka yang ditafakuhkan dalam agamanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah, pendengar dan pemirsa Roja sekalian dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam ini kita masuki fasal yang ke-8 dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan kita di bab yang akhir, bab ke-9 tentang penulisan Al-Quran dan bagaimana memuliakannya. Fasal ke-8 berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, idza massal muhdits awil junub awil haid aw hamala kitaban min kutubil fiqhi aw ghairihi minal ulum wa fihi ayat minal Qur'an aw thawban mutarrazan bil Qur'an aw darahim aw dananir manqushah bihi aw hamala mata'an fi jumlatihi mushaf aw lamsul jidar aw al halwa aw al khubuz al manqus bihi fal madhhabu sahih jawazu hadha kullu li'annahu laysa bimushaf wa fihi wajhun annahu haram. Kata Al-Imam An-Nawawi, apabila seorang yang berhadas atau orang junub atau wanita yang haid, dia menyentuh atau membawa kitab dari kitab-kitab tentang fikih atau kitab yang lainnya dari kitab-kitab ilmu agama yang mana di dalamnya terdapat ayat-ayat dari Al-Quran, atau dia menyentuh atau memegang baju yang dibordir atau dijahit, disulam, yang mana sulamannya itu terdapat tulisan ayat-ayat Al-Quran, atau dia memegang uang dirham atau dinar yang terukir di dinar tersebut atau dirham tersebut terukir ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mereka membawa benda-benda yang di antara benda-benda yang dibawa itu ada mushaf di dalamnya, atau mereka memegang dinding atau makanan, atau roti, tetapi semuanya itu baik dinding, makanan, roti, itu ada ukiran ayat-ayat Al-Quran. Fal madhab as-sahih, maka mazhab yang benar, kata Imam An-Nawawi, bolehnya memegang itu semua. Jadi orang yang berhadas, orang yang junub, orang yang haid,
memegang itu semua boleh. Li'annahu laisa bi mushaf. Ya, karena dia bukan termasuk mushaf. Ada pendapat lain yaitu haram. Nah, ini pendapat ya yang ya, tidak disetujui oleh Al-Imam An-Nawawi ya. Beliau menjelaskan mazhab yang sahih yaitu boleh. Wa qala aqdal qudat Abu Hasan Al-Mawardi fi Kitabi Al-Hawi ya. Dan Imam Al-Mawardi, adapun disebutkan di sini aqdal qudat ya, ini adalah ucapan yang terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan ya. Maka sepatutnya kita tidak menyebutnya dengan seperti ini ya. Dia berkata ya juz masus siyab al-mutrazah bil Quran. Boleh memegang pakaian yang disulam, yang berbordir dengan tulisan Al-Quran. Wala yajuz lubsuha bila khilaf. Tapi enggak boleh memakainya. Dan ini katanya tidak ada khilaf. Li'annal maqsud bilubsiha at-tabarruk bil Quran. Karena maksud memakainya berarti mencari berkah dengan Al-Quran. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi wa hadzal ladzi qalahu dha'ifun. Pendapat beliau ini kata Imam Nawawi lemah. Lam yuwafiqhu ahadun alaihi fi ma ra'aituhu. Tidak ada yang setuju dengannya. Ya kata Al-Imam An-Nawawi ya, tidak ada yang setuju dengannya ya. Sebagaimana yang aku ketahui. Bal sarraha Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Bahkan justru Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini tegas-tegas ya. Wa ghairuhu dan yang lainnya bi jawazil lubsiha. Dia membolehkan. Wa hadha huwa shawab wallahu alam. Dan ini pendapat yang benar kata Al-Imam An-Nawawi wallahu alam. Ya tentunya ya dalam hal ini ya pakaian yang dibordir dengan Al-Quran ya, tentu amat sangat riskan kalau kita pakai ya. Karena bisa jadi ya akan kita bawa dia ke tempat-tempat seperti ke toilet dan sebagainya ya. Dan tidak sepatutnya untuk kita memakainya. Wa amma kutubut tafsir Al-Quran fa in kana Al-Quran fihi aksar min ghairi harama masuha wa hamluha. Adapun kitab-kitab tafsir Al-Quran, kalau ternyata Al-Qur'annya di sana lebih banyak dari yang lainnya, maka hukumnya ya adalah haram bagi orang-orang yang berhadas, junub, haid untuk menyentuhnya apalagi membawanya. Wa in kana ghairu aksar kama huwal ghalib fa fi salasati awjah. Adapun apabila tulisannya, tafsirnya yang lebih banyak sebagaimana itu umumnya kitab-kitab tafsir, maka ada 3 pendapat. Yang pertama, la yahrum. Tidak mengapa. Wasani yahrum. Yang kedua, diharamkan. Wasalis yang ketiga, in kana al-Qur'an bi khatin mutamayyiz bi ghalad atau humrah. Kalau Al-Qur'annya itu khatnya itu jelas ya, ditebalkan misalnya ya, nampak sekali atau diberi warna merah ya,
maka hukumnya haram. Wa in lam yatamayyaz lam yahrum. Kalau tidak nampak jelas maka tidak diharam. Kata Imam, wa yahrumul mas idza stawaya. Dan tidak boleh menyentuhnya apabila sama perbandingannya. Al-Quran dengan tafsirnya, isinya sama. Wa qala sahibut tatimmah min ashabina wa idza qulna la yahrum wa huwa makruh. Kalau kami mengatakan tidak haram berarti hukumnya adalah makruh. Nah ini ya tentang kitab-kitab tafsir ya. Wa amma kutub hadis Rasulullah SAW, adapun kitab-kitab hadis Rasulullah SAW, fa illam yakun fiha ayat minal Quran, kalau di dalamnya tidak terdapat ayat-ayat Al-Quran, lam yahrum massuha, tidak haram memegang. Wal aula, tapi yang lebih utama, alla yamussuha illa ala taharah. Yang lebih utama adalah jangan menyentuhnya kecuali dalam keadaan bersuci. Wa in kana fiha ayat lam yahrum ala al-madhhab bal yukrah. Kalau di dalamnya ada ayat-ayat, dalam hadis-hadis itu ada keterangan ayat-ayat ya, maka mazhab tidak mengharamkan tetapi memakruhkan. Wa fi wajud akhar annahu yuhram. Ada lagi pendapat diharamkan. Wa huwal wajhul ladzi fi kutubil fiqh. Dan itu pendapat yang berlaku pada kitab-kitab fikih. Wa amal mansukh tilawatuhu. Adapun yang telah dimansukh bacaannya seperti bacaan asy-syekh wa syekhah idza zanaya farjumuhuma. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya, fala yuhramu massuhu wala hamluhu, maka tidak diharamkan menyentuh atau membawanya. Qala ashabuna wa kadzalika Taurat wal Injil. Demikian pula tidak mengapa menyentuh Taurat dan Injil. Ini pasal ke-8 yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang orang yang berhadas, junub, dan yang haid, bagaimana hukumnya ya, menyentuh ya, ayat-ayat yang tertulis ya, pada dinding, pada kitab, atau pada tempat-tempat yang lain ya, yang intinya adalah kita disuruh berhati-hati dan kita memuliakan Al-Quranul Karim ya, sehingga untuk menjaganya maka kita perlu mengetahui ahkam yang berlaku ya, terhadap Al-Quran yang kita muliakan ini. Demikianlah, semoga kita dapat semakin mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Dengan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, kita membaca kalamullah, maka akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas pembacaan kitab At-Tibyannya kepada Ustaz, yang mudah-mudahan ini menjadi tambahan bagi kita semua. Kita mengetahui bagaimana adab dalam menyentuh Al-Quran ketika kita hadas. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi tilawah Al-Quran Al-Karim. Bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon, dan silahkan kami berikan kesempatan penelpon yang pertama yang mungkin yang ingin bergabung bersama kami tilawah. Kami sebutkan tadi di surat Al-Mudaththir ayat yang ke-25. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ian di Bekasi. Nah, Ian di Bekasi. Silakan, Pak Ian.
Ayat yang ke-25. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In hadza illa qaulu bashar. Ada lam sukun di sana ya. Dibaca. Ulang lagi. Nah, Ustaz. In hadza illa qaulu bashar. Qaulul bashar. Ada lam di sana ya. Oh ya, Ustaz. Oh iya ya. Nah, lihat pakai kacamatanya. In hadza illa qaulul bashar. Ya, bagus. Sa'uslihi syaqar. Hi. Hurufnya ha besar. Oh ya, nah, Ustaz. Sa'uslihi syaqar. Ya. Wa ma adraka ma syaqar. Sinnya sini kecil, jangan sya. Sa biasa. Iya, nah, Ustaz. Nah, ulang lagi. Wa ma adraka ma syaqar. La tubqi wa la tazar. La tubqi huruf qaf ya. Jangan ki tapi qi. Iya, nah, Ustaz. La tubqi wa la tazar. Lanjut, Ustaz. Lanjut, 2 ayat lagi. Lawahatu lil Nah. bashar. Jangan dipanjangkan itu haknya. Oh iya, Ustaz. Nah, Ustaz. Lawahatu lil bashar. Iya. Alaiha tis'ata ashar. Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Ya, nah, Ustaz. Terus belajar ya. Nah, Jangan bosan-bosan. Ya. Ya, mau nanya, Ustaz. Iya, silakan. Ustaz, begini, Ustaz. Terkait surat Al-Mulk, Ustaz, ya. Iya. Itu kalau kita bacanya di Di malam hari. malam hari sebelum tidur, Ustaz, ya. Iya. Apabila kita pergi hendak ke kamar mandi, apa kita akan mengulangi lagi atau bagaimana, Ustaz? Ya enggak usah. Nggak usah, Ustaz, ya. Iya, ya. Sudah baca sudah cukup. Sudah baca. Iya. Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Hafan ya. Barakallahu fiik, Ustaz. Fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Pak Ian di Bekasi ya, jazakallahu khair atas tilawahnya hingga ayat yang ke-31 tadi. Baik, untuk selanjutnya silahkan masih kami berikan kesempatan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Fiik barakallah dengan Pak Rubai bukan? Bukan ini. Abu bukan. Hanifah. Abu Hanifah, Hanifah. astagfirullah. Bekasi ini. Masih yang nggak jumpa nih, Pak. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik, silahkan ayat ke-31. Cukup panjang ini. Surat Al-Mudaththir. Bentar, ini cari. 31. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا Ulang dari wayazdadal ladzina amanu. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Wafik barakallahu. Ya. Bagus Pak Abu Hanifah ya. Semoga terus bertambah ya, ilmunya, terus semangatnya untuk terus belajar ya. Alhamdulillah. Baik. Belum ada pertanyaan Ustaz. Iya, belum ada ya. Iya, baik. Jazakallahu khair. Baik. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hanifah di Jati Asih, jazakallahu khair atas tilawahnya. Satu ayat tadi, ayat yang ke-31. Baik, selanjutnya silahkan yang ingin bergabung kembali bersama kami tilawah di surat Al-Mudaththir ayat yang ke-32. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Tolong kecilin. Kecilin, aduh. Banyak anak buahnya ya. Pak Untung, Abu Nisa, Abu Mufli. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallah, insyaallah. Silakan ya, siap ya? Insyaallah. Iya. Ayat 3 2. Kala wal qamar. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla wal qamar wal laili iz adbar. Adbar, qalqalah huruf balnya. Wal laili iz adbar. Was subhi idza asfar. Innaha la ihdal kubar. Naziral lil bashar. Ayo dua harokat ada yang satu. Naziral lil basar. Naziral lil bashar. Iya. Liman sa'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Illa ashabal yamin. Illa ashabal yamin. Iya, baik. Barakallahu fiik. Fikum Ya, barakallah. terus semangat ya. Insyaallah. Untung ya. Doain saat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. terus ya bertambah semangatnya dalam menuntut ilmu ya. Baik. Nah, insyaallah Pak Untung ya, jazakallahu khair atas tilawahnya. Semoga diberkahi untuk antum yang membaca dan kita semua yang menyimaknya. Silakan, masih ada waktu bagi Anda yang bergabung bersama kami kembali tilawah di surat Al-Mudaththir ini. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
dari Supriyadi Cikampek. Masya Allah. Silahkan Pak Supriyadi. Ayat ke-40. Ayat ke-40. Nah, Bisa ditampilkan. sudah. Bisa ditampilkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi jannati yatasaalu. Fi ada tasydid pada nun, ditahan 2 harokat. Gimana Iya. Tad? Fi ya, ditahan 2 harokat ya. Fi jannati yatasaalu. Jangan terburu-buru ya Pak ya. Coba. Fi jannati, yaitu tanwin bertemu dengan huruf ya. Ya. Ditahan 2 harokat. Fi jannati yatasaalun. Iya. Anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum Qalu, sama-sama 2 harokat. Qalu 2 harokat. Qalu lam nakum minal musallin. Iya. Wa lam nakun nud'imul miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Hatta atana al-yaqin. Iya, baik. Barakallahu fiik ya. Sebenarnya sudah lancar ini kayaknya. Grogi ya. Betul. Sudah ada nadanya juga sih. Iya, baik ya. Iya, baik, syukran jazakallahu khair Pak Supriyadi yang berada di Cikampek. Hingga ayat yang ke-47 tadi ya. Baik, masih kami berikan kesempatan, ini tinggal beberapa ayat lagi di surat Al-Mudaththir ini. Silahkan bagi Anda yang ingin tilawah bergabung bersama kami. Halo. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo, Iya, dengan siapa di mana, Bapak? saya di Bayung Lincir, Pak. Di mana? Bayung Lincir, Di mana itu? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Insyaallah. Dengan Bapak siapa? Ismail Saleh. Ismail Saleh. Pernah masuk ya kalau tidak salah? Pernah. Iya. Iya, silakan Pak, sudah siap ya? Ayat yang ke-48. Baiklah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة Tasydid, farwat, tasydid. فرت من قسورة Iya. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Iya, barakallahu fiik ya. Iya, bagus Pak Mulyadi ya. Ismail Saleh. Ismail Saleh ya. Iya, Iya, di Sulawesi ya. ya, syukran Ustaz. Iya. Di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ya. Iya. Bagus ya, barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan semangatnya terus untuk menuntut ilmu ya. Nah, baik. Jazakallahu khair Pak Ismail Saleh yang berada di Sumatera Selatan sudah menyelesaikan surat Al-Mudaththir ini.
Alhamdulillah, dan masih ada waktu. Silahkan bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung bersama kami kembali tilawah di surat selanjutnya, yaitu surat Al-Qiyamah. Nah, silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Lut di Bekasi. Abu Lut atau Abu Lutfi? Abu Lut. Abu Lut. Lut. Masya Allah. Iya. Silahkan Abu Lut, ayat yang pertama surat Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Yaumil qiyamah. Qi. Nah, Bukan ki ya, bukan ya. Tebal. Ustaz. Mm-mm. La uqsimu biyaumil qiyamah. Iya, bagus. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Iya. Ayahsabul insanu allan najma'. Jangan ditahan terlalu lama. Allan. Nah, nunnya yang panjangkan ya. Ayahsabul insanu allan. Nah, bukan dipanjangkan. Allan. Lan yang dipanjangkan lannya. Nah, Ustaz. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Allan najma'a 'idhamah. Ulang lagi. Allan najma'a idhamah. Iya, bagus. Bala qadirina ala. Qadirina. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Iya, bagus. Bal yuridul insanu insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Tadi huruf qafnya ya diperbaiki, tebalkan ya. Iya, semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam menuntut ilmu ya. Amin. Jazakallahu khair. Iya. Allah. Iya, jazakallah khair. Sekali lagi untuk Abu Lut ya, Lut, yang berada di Bekasi. Tilawahnya semoga diberkahi untuk antum membaca dan kita semua yang menyimaknya. Hingga ayat yang ke-6 tadi surat Al-Qiyamah. Baik, selanjutnya masih ada waktu untuk Anda. Kami berikan kesempatan. Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-7. Iya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saudi di Taman Mini Lubang Buaya. Taman Mini Lubang Buaya. Pak siapa? Pak Saudi. Saudi. Pak Saudi. Iya. Silakan. Pak Saudi, ayat yang ke-7. Iya, Saudi. Dikecilkan Pak, mohon maaf. Pak Saudi, mohon maaf sebelum dimulai dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, ada feedback suaranya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin
بما قدمت وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Iya, baik, barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Bagus ya, semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam belajar Al-Qur'an dan menuntut ilmu syar'i ya. Baik. Ada pertanyaan, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakallahu khair atas tilawahnya hingga ayat yang ke-15 Bapak ya. Semoga diberkahin untuk yang baca dan kita semua yang menyimaknya. Baik, selanjutnya masih kami berikan kesempatan, mungkin satu penelpon kita berikan di akhir acara ini. Silahkan ayat yang ke-16. Halo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Rianto. Pak Rianto? Rianto. Masya Allah, Pak Rianto. Ahlan, silahkan Pak Rianto, sudah siap ya tilawah ayat yang ke-16 surat Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Iya, taib, barakallahu fiik. Wa Bagus barakallahu. ya, bagus bacaannya, alhamdulillah. Dan semoga Allah terus menambah semangatnya dan dalam menuntut ilmu, membaca Al-Quran dan ilmu syar'i ya. Amin. Nah, Pak Rianto, jazakallahu khair ya. Sudah bergabung bersama kami untuk tilawah surat Al-Qiyamah hingga ayat yang ke-25. Nah, iya. Baik, mungkin selanjutnya kita akan ajukan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaannya, silahkan Anda bisa mengirimkan. Pertama Ustadz, ada pertanyaan dari Erik yang berada di Pondok Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustadz, saya ingin bertanya pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-30. Bila nafas kita tidak kuat dan tidak sanggup waqaf di kata apa ini? Ilal haq, di mana sebaiknya kita berhenti dan di mana kita melanjutkan kembali bacaannya. Ustaz, jazakallahu khair atas penjelasannya. Ayat ke-30 ya. Ya, kalau dia membaca tidak kuat, maka boleh membaca dengan 2 kali nafas ya. Dengan 2 kali ya nafas. Ya, yang pertama sampai pada kalimat min ba'di Musa ya. Kemudian yang kedua lanjutkan musaddiqan lima baina yadai sampai ila tariqim mustaqim. Nah, itu kalau dia tidak sanggup dengan sekali nafas ya, dengan 2 kali nafas. Ya. Bisa mungkin contohkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila
wa ila tariqim mustaqim. Iya. 2 kali napas cukup ya. Nah, Jangan tidak terlalu panjang Ustaz ya. iya. Kalau 1 napas ya cukup panjang. 2 baris ya. 2 baris ya. Cukup Ustaz ya? Iya. Ya, baik, demikian ya untuk Bapak Erik yang berada di Pondok Gede. Dan selanjutnya dari Arjuna di Petir Utama Tangerang. Ya Ustaz, bacaan waw sukun sebelumnya berbaris fathah. Apakah tetap panjang? Contohnya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin atau ya betul. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, apabila huruf waw dan huruf ya sukun didahului fathah, maka ini yang dikatakan huruf lin ya, menjadi huruf lin. Kalau kita baca ya dengan wasal, maka kita baca ya tidak panjang ya. Akan tapi apabila kita membacanya dengan waqaf, maka jadilah dia ya dibaca dengan panjang ya. Seperti kalimat li'ilafi Quraisy. Ya sukun sebelumnya fathah. Ya. Maka ya dibaca dengan waqaf, maka disebutlah dia mad lin ya. Kalau seorang misalnya membaca maliki yaum, maka dia membaca dengan mad lin ya. Maka dibaca panjang. Tetapi apabila kita wasal, tidak kita waqafkan, maka tidak dibaca panjang. Maliki yaumiddin, tidak dibaca panjang. Demikian, wallahu alam. Baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya yaitu Bapak Arjuna di Petir Utama Tangerang. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan mengenai adab ketika membaca Al-Quran. Ini ada pertanyaan Ustaz. Ya Ustaz, saya ketika mau murojaah Al-Quran di rumah itu sering memakai celana pendek dan tidak dalam keadaan berwudu. Apakah hal ini kurang adab terhadap Al-Quran, Ustaz? Iya, kalau dia membacanya di rumah sendiri, ya, maka hendaklah dia beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apabila kita ya mengenakan pakaian seperti itu di hadapan manusia malu, maka di hadapan Allah juga sepatutnya kita merasa malu ya. Maka perbaikilah adab kita terhadap Al-Qur'an. Demikian wallahu a'lam. Baik ya, syukran jazakallahu khair atas nasihatnya. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan kembali. Ustaz, mengenai makharijul huruf dhad, saya mengerti bagaimana tata cara mengeluarkan huruf dhad tersebut, yaitu antara lidah yang tempelkan ke gigi seri bagian kanan atau kiri. Tapi seringnya ketika kita membaca sedikit cepat, maka hal tersebut tidak dilakukan, yaitu dotnya hanya melalui lidah ditempelkan ke langit-langit atas. Ustaz, apakah itu dibenarkan? Iya, dalam membaca ya perlu kemahiran ya, perlu kemahiran ya. Maka ketika orang yang baru belajar, maka jangan langsung dia membaca dengan cepat. Tentu tidak akan mencapai apa yang dia inginkan. Tetapi jangan samakan kita dengan orang yang telah mahir ya, yang telah terlatih ya. Dia membaca dengan tingkatan yang cepat tanpa merusak makharijul huruf. Ya, kenapa? Karena dia sudah terlatih, ya, sudah terbiasa membaca Al-Quran. Sebagaimana orang yang sudah terbiasa dalam suatu kebiasaannya, maka dia akan lancar. Ya. Maka apabila kita belum
terbiasa melancarkannya ketika awal-awal dengan bacaan yang tartil, ya, yang perlahan-lahan, maka jangan tergesa-gesa langsung membaca dengan cepat. Maka akan bergeser dari makhrajnya dan akan bisa melenceng. Tapi sedikit demi sedikit, ya, kita lancarkan sampai akhirnya, ya, setelah dibimbing oleh guru, maka kita dinyatakan mahir dalam tahap bacaan yang pelan, maka meningkat tahap yang sedang, ya, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin kita cukupkan pertemuan di kesempatan malam hari ini, Ustaz. Ya. Mungkin ada penutup yang ingin disampaikan? Iya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pada para ikhwan fillah sekalian untuk, ya, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena tidak ada musibah yang Allah berikan kecuali karena dosa-dosa kita sekalian. Ya, kita ada musibah yang belum selesai sampai sekarang, ya, musibah COVID, belum lagi musibah-musibah yang lainnya. Kita wajib beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bermunajat, mohon kepada Allah agar mengangkat, ya, musibah-musibah yang ada pada kita, ya. Dan kita juga berusaha untuk mengingatkan diri kita semuanya untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan demikian mudah-mudahan Allah akan mengangkat segala musibah dan mara bahaya yang ada khususnya di negeri kita ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memberikan kemudahan kepada kita sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.